Minasan, akhir dari pertarungan antara Buddha melawan Hajun akan segera kita ketahui pada chapter 52 Record of Ragnarok nanti. Kira-kira siapa ya yang menang? Selain itu, pertarungan ini dianggap sebagai pertarungan terpanjang, yaitu sejak chapter 44 hingga 51. Nah, menariknya, selain pertarungan antara dewa versus dewa ini, kita juga diperlihatkan hal yang berbeda dari pihak manusia, yaitu Buddha yang bertarung tanpa menggunakan senjata milik Valkyrie, dan jenis senjata milik Buddha yang mampu berubah-ubah selama pertarungan. Sebagai pendiri agama Buddha, Siddhartha dapat menarik kekuatan dari 6 dunia tempat umat manusia dapat bereinkarnasi, lebih dikenal sebagai 6 alam, dengan masing-masing memiliki bentuk bodhisattva canon yang melindungi mereka. Kekuatan ini berbentuk tongkat 6 alam yang menyimpan kekuatan 6 penjaga Buddha. Tongkat roda doa ini menyimpan kekuatan 6 alam Buddha yang bentuknya dapat berubah-ubah menjadi senjata lain berdasarkan emosi Buddha. Tentu saja ada banyak kemampuan Buddha yang lain seperti mampu melihat masa depan yang memungkinkan Buddha untuk melihat momen ke masa depan dengan membaca fluktuasi jiwa dari makhluk dan pancaran cahaya kehendak mereka untuk menentukan tindakan mereka, memberinya bentuk prakognisi. Momen-momen ini yang dilihat oleh Buddha dapat disaksikan dalam waktu yang cukup baginya untuk mengetahui dengan tepat bagaimana dan kapan sebaiknya menghindari serangan yang datang. Namun, kemampuan ini paling sering ditampilkan selama pertarungannya melawan Zerofuku, di mana dia terus-menerus dengan mudah menghindari serangan yang terakhir dengan sempurna meskipun ukuran kapak perang Zerofuku yang sangat besar. Terlihat bahwa pupil mata Buddha yang biasanya menghitam berubah menjadi pola lili saat dia mengaktifkan kemampuan ini. Namun satu kelemahan dari visi masa depannya adalah jika tidak ada cahaya dalam jiwa suatu entitas, Buddha tidak akan dapat membaca masa depan mereka. Oh iya, Buddha juga memiliki kemampuan refleks sebagai dewanya yang sangat tinggi. Tak heran jika ia masih bisa menghindari serangan bertubi-tubi dari Hajun yang sangatlah kuat. Kali ini kita hanya akan fokus membahas perubahan-perubahan dari keenam alam dari senjata Buddha yang belum sekalipun diperlihatkan, yaitu alam keenam, alam dunia bawah atau neraka. Alam ini juga dikenal sebagai Sho Canon atau Canon yang suci, karena saat ini Buddha sedang bertarung melawan Hajun yang merupakan berserker legendaris dari dunia bawah, sehingga diyakini bahwa senjata Buddha yang terakhir ini adalah senjata yang tepat untuk melawan Hajun. Tapi kira-kira bentuknya seperti apa ya Minasan? Pada chapter 48 kita diperlihatkan perubahan pertama dari tombak milik Buddha, yaitu alam pertama, alam Dewa Roda pengabul keinginan Canon, Roka Rapa atau Lokapala, yang adalah bentuk senjata dewa yang memiliki bentuk sebuah tombak besar yang juga dikenal sebagai 12 deva. Karena berbentuk tombak, senjata ini memiliki jangkauan serangan yang luas. Kemudian pada chapter yang sama, yaitu chapter 48, kita juga diperlihatkan perubahan kedua dari tombak milik Buddha, yaitu alam kedua, alam manusia, Canon Tali yang tak tergoyahkan atau Akshaya. Senjata ini lebih dikenal sebagai pedang pendek Varja yang tak dapat dihancurkan. Senjata ini digunakan oleh Buddha untuk pertarungan jarak dekat. Untuk perubahan senjata ketiga milik Buddha diperlihatkan pada chapter 47, yaitu alam ketiga, alam hewan, Canon berwajah kuda atau Nirvana. Senjata ini berbentuk gada besar dengan duri raksasa. Senjata ini memiliki kemampuan ofensif yang sangat baik dan juga memiliki daya tahan terhadap serangan. Berikutnya adalah perubahan senjata keempat yang diperlihatkan pada chapter 46, yaitu alam keempat, alam Asura, Canon berwajah 11, Ahimsa.
Senjata ini memiliki bentuk seperti perisai raksasa dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Senjata ini juga dikenal sebagai perisai untuk menghancurkan 7 kemalangan. Tapi senjata pertahanan ini bisa ditembus oleh serangan Hajun sehingga mata Buddha sampai buta. Nah, untuk senjata kelima ini pasti masih hangat buat minasan yang mengikuti Record of Ragnarok. Baru saja kita diperlihatkan pada chapter 51 saat kemarahan serta keseriusan Buddha telah memuncak dan memutuskan untuk membunuh Hajun yang telah memakan Zerofuku sebagai wadahnya karena Hajun hanyalah bibit yang diambil oleh Beelzebub dari neraka. Alam kelima, alam preta, Kenon 1000 tangan, Sarakayas. Sarakayas atau Salakaya adalah senjata suci Buddha yang berwujud sabit raksasa dengan kepala singa di ujungnya. Sabit ini juga dikenal sebagai sabit dewa liar. Saat Buddha menggunakan perubahan senjata kelimanya ini dengan mengaktifkan siklus samsara penghancur karma, yaitu Buddha mengambil posisi tinggi dengan Salakaya dan menyalurkan jiwa-jiwa mati ke dalamnya sebelum mengayunkannya ke samping ke arah lawannya dengan kekuatan besar. Kemudian Buddha juga mengaktifkan siklus samsara penghancur karma abadi, di mana kepala singa Salakaya memanifestasikan dan memancarkan energi fisik yang luar biasa, menyebabkan sabit diayunkan ke arah target dengan kecepatan yang menyilaukan, memberikan kerusakan besar pada lawannya. Karena perubahan senjata ini mengikuti emosi Buddha, sehingga kita semua pasti menunggu saat-saat di mana Buddha akan mengeluarkan perubahan terakhir dari senjatanya, yaitu alam keenam, alam dunia bawah atau neraka, untuk menjadi senjata pamungkasnya dengan emosi yang meluap-luap saat akan mengalahkan Hajun sebagai berserker legendaris dari dunia bawah. Meskipun kondisi Buddha saat ini terluka parah karena terkena serangan berkali-kali hingga matanya buta dan perutnya tertusuk sangat dalam, dan kita juga belum tahu gambaran jelas dari perubahan senjata keenam ini akan berbentuk seperti apa. Yang pastinya kita semua menunggu chapter 52 Record of Ragnarok, di mana akan menjadi pertarungan akhir dari Buddha versus Hajun. Kalau minasan ada di tim Buddha atau tim Hajun nih? Oke deh minasan, sampai di sini dulu penjelasan dari keenam perubahan senjata dari Buddha. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram saya di @sneakypiki.anime.